Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Farasabila dengan NPM 20082601797. Di sini saya akan melakukan presentasi mind mapping dengan judul keseimbangan asam basa yang dimana merupakan tugas dari remedial blok Basic System Organ of Cardiovascular Respiratory System dan Digestive System. Baiklah, langsung saja kita masuki membahas tentang keseimbangan asam basa. Nah, di sini yang pertama harus kita ketahui dari definisinya. Nah, untuk definisi dari keseimbangan asam basa, dia merupakan suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi itu dia harus setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang telah dikeluarkan oleh sel. Nah, kita juga ketahui bahwa keseimbangan asam basa ini merupakan hal yang penting bagi tubuh kita. Kenapa? Karena untuk membantu proses dari metabolisme dan juga fungsi organ yang dapat berjalan secara optimal. Nah, keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia itu dia diatur oleh dua sistem organ yaitu paru dan ginjal, di mana paru ini dia berperan dalam pelepasan ataupun ekskresi dari si CO2 dan ginjal berperan dalam pelepasan asam. Nah, untuk belajar dari keseimbangan asam basa kita harus mengetahui dia ini termasuk ke respiratorik atau metabolik. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai normalnya. Nah, nilai normalnya ini dia berbeda-beda tergantung dari labnya. Nah, di sini kita berpatokan dari jurnal saja, di mana nilai normal dari si pH itu dia 7,35 sampai 7,45, sedangkan PCO2 35 sampai 45 dan HCO3 itu rentangnya 22 sampai 26. Nah, untuk mengetahui dia termasuk ke respiratorik ataupun metabolik, untuk respiratorik, pH dan PCO2-nya itu harus berlawanan, sedangkan metabolik, pH dan HCO3-nya ini harus sejalan. Dan untuk menentukan dia ini termasuk ke asidosis ataupun alkalosis, yaitu kita lihat dari pH. Apabila pH-nya itu di bawah 7,5 berarti dia termasuk ke asidosis. Sedangkan kalau pH-nya itu di atas 7,45 berarti dia termasuk ke alkalosis. Nah, untuk mengetahui, gangguan keseimbangan asam basa dia itu ada 4. Yang pertama itu ada respiratorik acidosis, kemudian ada respiratorik jenis yang alkalosis, dan ada yang metabolic acidosis dan metabolic alkalosis. Kemudian, kita masuk ke bagian kompensasi. Untuk kompensasi ini, ketika seseorang mengalami gangguan asam basa, maka tubuh kita otomatis akan melakukan kompensasi. Nah, kompensasi ada yang penuh ataupun sempurna dan ada yang, setengah, separuh. Sebagian, terkompensasi. Nah, jika kelainan asam basanya hanya terkompensasi sebagian, maka nilai pH ini dia masih berada di luar rentang normal. Sedangkan pada, gangguan yang terkompensasi sempurna, maka nilai normal pH-nya itu dia telah kembali ke nilai normal, walaupun nilai yang lain ini, mungkin saja masih dalam keadaan yang abnormal. Nah, untuk mengetahui ada atau tidaknya kompensasi, langkah pertama yang kita lihat itu tentunya kita lihat dari si pH-nya, yaitu untuk, menentukan dia termasuk ke asidosis ataupun alkalosis. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalkan pH-nya itu di bawah 7,35 berarti dia asidosis, kalau misalkan pH-nya itu di atas 7,45 berarti dia alkalosis. Kemudian yang kedua kita lihat dari si PaCO2-nya. Jika PaCO2-nya ini, jika PaCO2 dan pH-nya berada pada arah yang berlawanan, contohnya itu misalkan, PaCO2-nya meningkat dan pH-nya turun, berarti, masalah utamanya itu di respiratory. Kalau misalkan arahnya sama ataupun sejalan, itu dia kayak misalkan contohnya penurunan pH dan penurunan PaCO2-nya itu, sejalan, maka masalah utamanya itu tentunya bukan di respiratorik, melainkan di, metabolik karena dia berlawanan. Kemudian kita lihat, HCO3 sama aja kalau kita lihat pH dan HCO3 pada arah yang sama, berarti dia menunjukkan masalah utama pada sistem metabolik dan sebaliknya seperti sama aja kalau misalkan, berlawanan berarti masalah utamanya itu pada sistem respiratorik dengan kompensasi dari si sistem metabolik. Kita lihat dari contoh pada tabel.
Contoh pada tabelnya ini kita ambil contoh di respiratory acidosis. Nah, pH-nya ini normal tapi dia di bawah 7,40. Berarti sudah pasti dia asidosis. Nah, untuk PaCO2 dan HCO3-nya ini dia sejalan, tetapi PaCO2-nya itu dan pH dia ini nggak sejalan, di mana PaCO2-nya meningkat, sedangkan si pH-nya ini di bawah 7,40. Berarti dia termasuk ke respiratory acidosis. Nah, ini yang terkompensasi sempurna. Kalau misalkan yang terkompensasi sebagian, kita ambil contoh yang metabolic alkalosis. Nah, kalau metabolic alkalosis berarti pH-nya itu sejalan, PaCO2 dan HCO3-nya juga sejalan. Kita lihat dari yang penjelasan ini, kalau yang metabolit pH dan HCO3-nya harus sejalan. pH dan HCO3-nya sejalan. Berarti dia termasuk ke metabolic alkalosis. Mungkin itu saja penjelasannya. Kemudian kita ambil kesimpulan dari yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama tentunya kita harus melihat pH, di mana kita lihat pH normalnya itu dari darah normalnya 7,35 sampai 7,45. Kalau misalkan pH darah di bawah 7,35 berarti dia termasuk ke dalam asidosis, sedangkan kalau di atas 7,45 berarti dia alkalosis. Kemudian kita melihat PCO2-nya di mana kadar PCO2-nya normalnya itu 35 sampai 45. Kalau misalkan dia di bawah 35 berarti dia alkalosis, sedangkan kalau misalkan dia di atas 45 berarti dia asidosis. Nah, yang ketiga kita lihat HCO3, di mana kadar normal HCO3 itu tadi kan 22 sampai 26. Nah, di bawah dari 35 berarti dia termasuk ke di bawah 22, maaf, di bawah 22 berarti dia asidosis, dan di atas 26 dia alkalosis. Nah, yang keempat itu kita membandingkan dari PCO2 dan HCO3 dengan si pH. Nah, untuk menentukan jenis kelainan dari si asam basanya. Nah, contohnya itu kalau misalkan pH asidosis dan CO2 asidosis, maka kelainannya itu dia mungkin disebabkan oleh sistem pernapasan ataupun respiratorik, sehingga bisa kita simpulkan berarti dia termasuk ke asidosis respiratorik. Nah, kalau misalkan untuk contoh lainnya itu, kalau misalkan pH alkalosis dan HCO3 alkalosis, maka kelainan asam basanya itu sudah pasti dia disebabkan oleh sistem metabolik, sehingga disebut dengan metabolic alkalosis. Dan yang terakhir itu kita melihat apakah PCO2 ataupun HCO3-nya berlawanan dengan pH. Nah, apabila ada yang berlawanan, maka terdapat kompensasi dari salah satu sistem pernapasan ataupun sistem metabolik. Nah, contohnya itu kalau misalkan si pH-nya asidosis, CO2 asidosis, dan HCO3 alkalosis. Nah, CO2 ini cocok dengan pH, sehingga kelainan primernya itu adalah asidosis respiratorik. Dan kalau misalkan HCO3-nya berlawanan dengan pH, berarti dia menunjukkan terdapat kompensasi dari sistem metabolik ini sendiri. Baiklah, di sini saya mengambil referensi dari beberapa jurnal. Sini referensi yang saya gunakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.